Oke, hai dokter. Halo dok. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore Dokter apa dok. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Baik, dok? baik, alhamdulillah dokter. Dokter Fana seger sekali nih, padahal habis praktek loh. Nyempetin buat ngobrol-ngobrol nih bareng sama bunda, sama ayah, teman-teman sekalian. Dok, sore ini kita ngobrol-ngobrol ya dok, Iya, sore tentang saya jelas ini. ya? Suara dokter jelas? Suara saya Oh gimana jelas dok? ya, ya. Jelas, jelas, jelas. Jelas, oke. Dokter, kan suka banyak nih bunda-bunda yang pada bingung kalau anaknya buang air besarnya jadi agak cair gitu ya. Terus berulang-ulang barangkali gitu. Nah, itu kalau buang air besar cair berulang-ulang atau buang air besar lembek, sebenarnya yang namanya diare itu yang kayak gimana sih dokter? Iya, jadi gini ya, kalau pertama kan dari definisi diare dulu. Jadi kalau misalnya diare itu, dia adalah buang air besar yang konsistensinya cair atau lunak dengan frekuensi lebih dari sampai dengan 3 kali per hari. Jadi dia tuh intinya lebih lunak dibanding dia, BAB anak biasanya atau lebih sering, lebih dari sama dengan 3 kali itu Oke. definisi diare sebenarnya. Oke, nah Gitu. terus kalau bunda-bunda di rumah gitu dok, menemukan anaknya diare, kira-kira apa ya dok ya yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengatasi kepanikan bunda-bunda nih dok? Hmm. Iya, jadi belakangan ini emang banyak sih pasien datang ke poli ya dengan diare tuh banyak banget nih belakangan ini. Terus pertama ya yang harus diperhatikan tadi dilihat dulu definisinya. Kalau misalnya si BAB anaknya atau bayinya lebih sering atau dan konsistensinya lebih lunak atau lebih cair, ya itu emang ke diare. Nah, kalau misalnya diare pertama sih jangan panik. Pertama dilihat dulu nih dari anaknya uh, frekuensinya berapa kali sehari diarenya, terus berbentuknya apa, konsistensinya gimana, benar-benar air cair atau masih ada ampas, udah gitu anaknya masih mau minum nggak gitu, terus selalu ada muntah atau enggak, terus diarenya ada darah nggak, ada lendir nggak, ada demam nggak, kayak gitu diperhatikan gitu. Jadi yang paling utama sih kan kalau prinsip tata laksana diare itu kan dia sebenarnya ada 5 nih. Pertama itu rehidrasi. Rehidrasi itu artinya dia mengganti cairan yang hilang. Jadi biasanya kita pakai dengan oralit gitu. Jadi seperti oralit seperti itu untuk mengganti cairan yang hilang dari buang air besar atau dari muntah. Yang kedua dengan zinc. Nah, zinc ini dia fungsinya untuk memperbaiki mukosa usus yang rusak akibat virus atau bakteri penyebab diare. Yang ketiga, ASI sama makanan tetap dilanjutkan. Jadi tetap aja Oh, diberikan ASI. oke. Lalu yang keempat, antibiotika selektif. Ya, antibiotik ini ya pada kasus-kasus tertentu sih. Ini nanti dari dokternya yang meresepkan. Ya, Lalu setelah yang berobat ya terakhir dok ya, itu berarti ya. setelah berobat ya. Mm-mm. Jadi disesuaikan sama penyebabnya sih. Oke, Terus iya yang dokter. terakhir adalah edukasi terhadap orang tua. Jadi intinya sih makanan, ASI, minuman yang biasa dia konsumsi ya tetap diberikan gitu. Dan diperhatikan tanda-tanda dehidrasi ya. Oke. Oke dokter, itu Gitu. ada sekilas, udah banyak sih sebenarnya ya, uh, ap- apa Hmm. namanya, penjelasan tentang diare dari dokter Ah, Fanda. ah. Terus apa-apa Oh ya, aja sama ini yang bisa sih. dilakukan. Sama tanda-tanda dehidrasi yang harus diperhatikan nih. Oh Pertama, iya dok, jadi ini sih yang penting sebenarnya. Jadi kan diare itu sebenarnya pada umumnya itu disebabkan oleh virus ya, virus, rotavirus. iya. Dan dia ini itu self-limiting disease, jadi sebenarnya bisa Oh, sembuh sendiri. oke. Tapi yang harus diperhatikan adalah anaknya dehidrasi atau enggak. Jadi dilihat nih tanda-tanda dehidrasinya. Jadi tanda-tanda dehidrasi itu dia ada 3 nih. Pertama yang tanpa dehidrasi, yang kedua Mm-mm. dehidrasi ringan sedang, yang ketiga dehidrasi berat.
Jadi kalau misalnya anaknya udah kelihatan tanda-tanda dehidrasi, misalnya pertama kita lihat dari atas sampai bawah ya. Kalau misalnya bayi-bayi, kita lihat nih ubur-uburnya nih cekung nggak atau masih datar. Iya. Jadi diperiksa sininya nih, datar atau udah cekung. Terus Kesini udah ya gitu dokter dari ya. matanya, terus Oke. dari matanya dilihat matanya matanya cekung nggak kelopak matanya atau colong. Ini biasanya sih orang tuanya yang nyadar ya, maksudnya Oh kelihatannya iya, ini biasanya matanya nggak kayak gini deh kayak dok, gitu. biasanya nggak gini, ini kok kayaknya dia celong banget. Nah itu tanda-tanda Mm-mm. dehidrasi. Lalu Oke. mukosa bibir atau lidahnya kering, terus anaknya tuh gelisah, rewel, itu tuh udah tanda-tanda dehidrasi ringan sedang. Terus apa namanya, anaknya kayak kehausan gitu, kayak kehausan banget. Terus abis itu yang terakhir dari cubitan di kulit di perut. Kalau misalnya kita cubit, dia kembalinya lambat, ya itu berarti dia sudah ke tanda-tanda dehidrasi ringan Oke. sedang Iya. gitu. Kalau misalnya sama ini kencingnya juga, kencingnya dilihat kencingnya berkurang nggak, terus warnanya pekat atau enggak gitu. Jadi kalau Wah, udah ada tanda-tanda dehidrasi ya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu kesehatan ya. terdekat. Oke deh. Uh, Ih, uh, uh, baru uh. sebentar aja kita udah dapat banyak banget informasi nih dari Dokter Vanda. Nah, barangkali Bunda sama Ayah atau teman-teman yang lain yang lagi mengudara sama kita ada pertanyaan yang mau diajukan ke Dokter Vanda, bisa loh. Tinggal pencet tombol tanda tanya yang ada di bawah tuh, terus ketik pertanyaannya di situ. Nanti keluar, kita bahas sama-sama. Mungkin banyak yang masih bingung, bagaimana harusnya, gitu kan? Kapan bawa ke rumah sakit? Tadi udah disampaikan sebenarnya sama Dokter Vanda. Tapi ayo, yang mau tanya, boleh nih. Dok, boleh nggak Meta nanya dulu nih, Dok? Boleh dok, boleh dok. Kalau misalnya di rumah, Dok, curiganya misalnya anaknya rewel gitu ya. Terus misalnya dia masih ASI tapi dia nggak mau ASI. Sebenarnya udah makan, ada nggak sih dok cairan atau apa gitu yang bisa diberikan yang mungkin bisa ditawarkan ke anak untuk sementara mengisi cairan ya dok ya, untuk apa namanya mengganti cairan yang hilang misalnya dia buang-buang air itu tadi. Iya, jadi sementara kalau misalnya di rumah ya ASI atau susu yang biasa dia konsumsi tetap dilanjutkan, lalu bisa dipakai dengan kuah-kuah, misalnya kayak cairan rumah tangga kayak kuah sop, kuah Oh sayur gitu sih iya, boleh. boleh ya Diberikan dokter. sedikit-sedikit, boleh. Jadi disendokin 1 sendok, 2 menit lagi diberikan lagi, 2 menit diberikan lagi. Jadi disendokin pelan-pelan gitu. Jadi intinya sih Oke. untuk mengganti cairan yang hilang dari BAB-nya, apalagi kalau misalnya BAB-nya keluarnya tuh banyak cair, air, ya itu kan ada elektrolit yang hilang. Jadi kalau misalnya Hmm. air putih aja biasanya dia nggak mencukupi tuh untuk mengganti elektrolitnya Mm-mm. gitu. Oke, dok, ada yang tanya nih dok dari netizen. Jadi pertanyaannya, dok, apa benar bayi yang baru lahir umur 3 hari bisa terkena muntaber? Kira-kira apa penyebabnya? Gitu dokter. Kalau bayi, jadi mungkin harus dibedain sih, bayi yang baru lahir ASI itu memang biasanya dia BAB-nya tuh sering, 2 minggu pertama tuh biasanya memang sering. Jadi apa namanya bisa sampai 8 kali per hari kalau misalnya dia Oh, BAB, dan konsistensinya memang agak lunak gitu. Jadi diperhatikan sih, lihat anaknya nih, anaknya kelihatannya tampak sakit nggak. Kalau misalnya anaknya tampak aktif-aktif aja, nyusunya masih mau, berat badannya juga naiknya nanti pas ketika kontrol berat badannya oke, turunnya nggak terlalu banyak, ya sebenarnya sih mungkin itu bukan diare sih. bukan Jadi diare ya. itu mungkin proses dia normal, kan bayi baru lahir memang biasanya Popnya BAB-nya lebih agak sering sering ya kalau dok dia ya. ASI. Oh Ya, iya. ya. Oke, ya ya ya. Udah jelas ya tadi yang tanya. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Nah, buah apa yang boleh dikonsumsi dok kalau anak kita diare? Atau tidak boleh sama sekali konsumsi buah itu? Sebenarnya sih boleh-boleh aja kok konsumsi buah apapun Boleh itu ya? ya. Yang penting sih boleh. Yang penting maksudnya dia seimbang gitu. Jadi yang lainnya juga diberikan. Jadi maksudnya bukan buah aja gitu. Mungkin yang bagus tuh kayak
pisang gitu kan kaliumnya lebih tinggi ya, jadi ya Oh boleh itu iya. diberikan. Itu boleh sih sebenarnya. Boleh aja Nggak ada masalah ya larangan, untuk konsumsi nggak ada buah. masalah. Oke. Terus apalagi? Barangkali ada yang mau tanya lagi? Masih boleh loh. Kalau Oh, ini kemarin dok, ada yang nanya ini ya dok, apa ah, tuh, apa yang di IG tuh yang teh pahit apa? Gimana teh pertanyaannya pahit. kemarin ya? Ada pertanyaan, Eh, teh pahit yang dipakai untuk dikonsumsi anak-anak itu kali ya dok ya? Untuk apa Katanya namanya? untuk bikin BAB-nya supaya nggak cair deh kalau nggak salah ya. Cair, kayak gitu gimana Uh, dok? Pakai apa? jadi jadi ya sebenarnya sih nggak ada sih kalau misalnya untuk pemberian teh pahit untuk supaya BAB-nya lebih padat gitu sih Nggak ada ya. nggak ada di rekomendasi tata laksana diare itu nggak menggunakan itu sih sebenarnya gitu. Jadi nggak direkomendasikan sih sebenarnya kalau teh pahit itu nggak dipakai. Nggak dipakai ya. Buat yang tua-tua aja kali ya dok ya, ikhtiarnya. Tapi sebenarnya juga nggak ada di tata laksana diare dewasa ya dok, Nggak pakai ada teh sih, pahit. nggak ada buktinya untuk Nggak ada. dia bikin BAB-nya lebih padat Jadi gitu. lebih padat ya. Oke, karena turun-temurun kali ya dok. Katanya bisa begitu gitu ya dok ya. Jadinya apa namanya dipakai deh. Nah, terus ini dok, tadi hal-hal yang perlu diwaspadai jika sakit diare apa ya dok? Terus harus segera ke dokter kalau keadaannya seperti apa. Tadi disampaikan ya dokter ya. Disampaikan Mungkin sama dokter ada Fanda. beberapa tambahan, ada beberapa tambahan lagi mungkin ya, misalnya kapan harus dibawa, misalnya kalau ada tanda-tanda dehidrasi yang tadi sudah dijelaskan, lalu misalnya bayi kurang dari 6 bulan, terus misalnya BAB-nya ada darah, terus anaknya nggak mau minum sama sekali, muntah terus-terusan, lalu anaknya tampak lemas, atau malah kalau misalnya tanda dehidrasi berat tuh si anaknya malah justru udah nggak bisa minum, dia udah nggak mau minum, Oh, udah males banget gitu. untuk minum ya dokter ya. Itu wajib banget Atau dibawa ke rumah sakit ya dok, kalau kayak gitu ya. khawatirnya kan khawatirnya itu tanda dari dehidrasi berat tuh kalau misalnya dia udah nggak mau minum, udah lemes banget anaknya, udah nggak kencing-kencing, nah itu harus segera dibawa. Sama kalau ada demam tinggi, misalnya demam lebih dari 39, kayak gitu. Terus ada lagi nih dok, pertanyaan. Dok, apakah ibu yang menyusui tidak boleh makan pedas karena nanti bayinya bisa diare? Kasihan dong ibu nyusuin nggak boleh makan pedas ya. Gimana sih dok sebenarnya dok? Sebenarnya sih emang ada sih protein di cabai itu yang bisa bikin si bayinya itu mencret. Sebenarnya ada bisa, tapi nggak semua bayi. Nggak semua Jadi bayi. kalau misalnya si ibunya makan pedas, si bayinya nggak kenapa-napa, nggak diare, nggak mencret, ya udah Nggak makan apa-apa aja. ya, hajar aja ya dok yang pedas. Tapi memang bisa sih pada beberapa bayi bisa, Ada ya. bisa. Karena Ada kandungan bisa. capsaicin itu sih, iya dok ya. Apa sih namanya Iya capsaicin betul ya? betul. Yang dia beberapa bayi bisa sensitif ya jadi diare. Tapi kalau kuat berarti bayinya juga suka pedas. Gitu kan dok? Iya benar-benar. Oke, terus apalagi ya? Siapa lagi nih yang mau tanya? Masih ada waktu untuk kita sama-sama ngobrol sama dokter Fanda nih di sini. Oh, ini tadi anak dikatakan diare jika sudah pup berapa kali? Tadi dokter Fanda udah bilang ya dok ya. Lebih dari sama dengan 3 kali ya dok ya. 3 kali per hari dan konsistensinya dia lebih lunak atau lebih cair dibanding BAB biasanya. Lunak atau lebih cair. Dok, mau tanya lagi boleh nggak dok? Jadi boleh. biasanya kan bayi-bayi atau anak-anak yang diare juga suka dibarengin sama muntah tuh dok. Ada trik khusus nggak sih dok untuk menyiasati supaya tetap bisa memberikan cairan pengganti tadi yang keluar mungkin lewat muntah tapi nggak muntah lewat, gitu ya? Gitu. Apa ya dok? Ya itu dia berikannya itu pelan-pelan, jadi pelan-pelan pakai sendok, 1 sendok. Jadi nggak digluk-gluk langsung gitu, karena nanti dia akan muntah. Jadi langsung pakai sendok, sesendok, berhenti dulu 2 menit, sesendok lagi, berhenti lagi, sesendok. Jadi intinya sih pelan-pelan, sedikit-sedikit, supaya dia nggak muntah. Jadi nggak harus ini habisin segini sekarang juga gitu, enggak sih. Jadi pelan-pelan aja. Yang penting sama kayak pemberian orang
Sambil Jadi, anaknya diperhatikan ya, karena kan kalau misalnya tanda-tanda dehidrasi, kadang anak kita nggak bisa prediksi. Maksudnya heeh. kapan nih dia akan dehidrasi bisa lebih cepat, apalagi kalau bayi-bayi bisa lebih cepat untuk dehidrasi gitu sih. Heeh. Oh iya betul. Kita lanjut lagi. Ada yang tanya lagi, Dok. Apakah diare merupakan salah satu gejala si kecil mengalami masalah makan, sensitif terhadap laktosa, atau mana tadi pertanyaannya? Atau Atau alergi alergi makanan ya. makanan? Iya, pertanyaannya gitu dok. Apakah Oh, diare merupakan salah bisa. satu gejala si kecil mengalami masalah? Bisa kok, bisa. Maksudnya memang gejala-gejala intoleransi laktosa atau misalnya alergi itu bisa bikin diare, cuman ya itu tetap harus dievaluasi lagi sih. Mungkin dibawa dulu untuk diperiksa lebih menyeluruh sih, dilihat juga keadaan anaknya kayak gitu sih. Oke. Tapi bisa Oke. bisa merupakan gejala uh, seperti intoleransi laktosa atau alergi itu bisa. Tapi biasanya disertai dengan gejala lain sih. Ada Biasanya ada gejala gejala lain lain juga. selain diare itu tadi. Tetap harus konsultasi Hmm. dulu ke dokter anak ya bunda ya. Kalau untuk Ya. masalah itu ya, untuk membedakan jenis alerginya karena apa. Nah, ada lagi dok, pertanyaan dok. Kalau anak diare boleh minum susu formula nggak sih dok? Baiknya sih sebenarnya memang sudah minum susu formula biasanya gitu. Tetap dilanjutkan susu Hmm. formula yang biasa dia minum atau gimana dokter? Kalau misalnya dia nggak ada tanda-tanda intoleransi laktosa seperti misalnya kembung atau misalnya di sekitar anusnya tuh kemerahan, kalau nggak ada tanda-tanda seperti itu sih boleh lanjut. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda seperti intoleransi laktosa ya sementara dipakai dulu susu yang free laktos atau low laktos gitu. Nanti kalau udah perbaikan baru dibalik lagi ke susu yang biasa gitu. Baru kembali lagi. Hmm, hmm, Tujuannya hmm, buat hmm. ngeringanin kerja ususnya gitu ya dokter ya? Si Ya karena kan kalau susu itu. misalnya ya supaya bisa dicerna sih, karena kan kalau misalnya diare itu si enzimnya itu berkurang ya karena pili-pilinya apa sih jari-jari di ususnya tuh luka, maksudnya cedera gitu loh, jadi terganggu lah penyerapannya gitu. Oh iya. Oke deh, sudah jelas sama dokter Kanda. Lagi dok, ada pertanyaan lagi nih. Bayi kalau mainan atau benda yang dipegang suka dimasukin ke mulut, apa itu bisa menyebabkan diare dokter? Bisa 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 sih kalau Bisa terkontaminasi, ya? kalau mainannya terkontaminasi bisa. Jadi makanya untuk pencegahannya ya tetap mainan tempat bermain anak itu dibersihin secara berkala gitu. Bisa itu tercemar sih bisa. Bisa ya dokter ya. Mm, 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 mm. Terus ada lagi tadi pertanyaannya, kalau diare karena masuk angin bukan dokter? Ada yang tanya gitu dong. Sebenarnya sih kalau masuk angin tuh nggak ada ya di istilah kedokteran itu. Jadi Enterwin, enterwin enterwin ya. itu kayak kenapa dia itu kayaknya diagnosis penyakit di Indonesia apapun itu penyebabnya masuk angin. Semuanya masuk Jadi angin. sih sebenarnya sih nggak ada penyebab utamanya, ya paling sering itu ya virus, Virus rotavirus paling tadi. sering. Tapi penyebab lainnya bisa ya seperti bakteri, parasit gitu mah bisa. Oh iya, tuh bunda. Gitu. Jadi masuk angin itu buat bundanya aja. Ya udah masuk angin itu bunda di dunia kedokteran nggak dikenal masuk angin. Nah dok, tadi ngomong-ngomong tentang virus, kan tadi penyebab terbanyak diare itu rotavirus ya dok. Terus kan ada vaksin ya dok, yang Iya benar-benar. tujuannya untuk itu apa dok? Si mencegah keganasan rotavirus atau gimana? Iya mencegah keganasan rotavirus atau Iya. gimana ya dok ya? Jadi kalau si vaksin rotavirus tuh emang ada sih, dia ada dua macam. Jadi ada yang pentavalen, ada yang Mm-mm. monovalen. Nah, yang pentavalen ini dia kita berikan itu 3 kali. 3 dosis, maksudnya 3 dosis. 3 dosis. Tapi kalau yang monovalen itu 2 dosis, tapi dua-duanya ini ada batasan umur pemberian pertamanya. Jadi Oke. kalau bisa dua-duanya itu di bawah usia 15 minggu udah diberikan. Di bawah 15 Gitu. minggu. Oh iya. Udah diberikan. Dan kalau Mm-mm. misalnya yang pentavalen itu dia dosis yang ketiga, yang terakhir itu maksimal umur 8 bulan. 8 bulan.
Kalau yang monovalen maksimalnya 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalau bisa sih ngikutin yang rekomendasi dari IDAI itu rotavirus diberikan usia 2 bulan biasanya. Oke. Nah, itu sih bisa untuk mencegah infeksi rotavirus. Tapi kalau vaksin itu kan dia sebenarnya nggak mencegah 100% ya. Ya. Jadi paling nggak dia bisa mencegah 98% dia bisa mencegah infeksi rotavirus yang berat, itu bisa. Gitu. Terus ya yang beratnya. Terus kalau misalnya dia pun diare, misalnya dia udah rotavirus tapi dia diare, bisa jadi itu mungkin penyebabnya bukan karena rotavirus, karena kan sebenarnya penyebab diare yang lain tuh banyak. Banyak, iya dokter. Gitu. Jadi mungkin bisa aja penyebab yang lain gitu. Jadi pesennya buat bunda-bunda yang ada di rumah, coba dilihat lagi buku pinknya, jadwal vaksinnya ada yang kelewat nggak? Ya nggak dok? Benar. Pemberian Sama ASI rotavirus. eksklusif. Oh iya, sama ASI eksklusif pastinya. ASI eksklusif untuk pencegahan diare. Pencegahan diare ya dokter ya. Apalagi yang untuk anak-anak kurang dari 6 bulan dengan ASI eksklusif, jelas kejadian diarenya jadi menurun ya dok ya. Apalagi kalau ditambahin sama vaksin rotavirus gitu. Ya. Coba kita lihat dokter. Ada lagi nggak ya pertanyaannya? Oh dok, kalau misalnya ada orang-orang tua sih biasanya ya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya yang biasanya gelisah karena cucunya diare itu dok. Terus mau dikasihin obat diare yang bikin mampet. Bener nggak sih dok kalau kayak gitu dok? Yang katanya bisa bikin mampet diare. Ya sebenarnya kalau untuk anak-anak sih nggak ada obat yang untuk mampetin diare, nggak ada. Memang nggak dianjurin ya, nggak boleh. Jadi ya dia akan keluar terus, nanti dia akan sembuh sendiri. Maksudnya nanti lama-lama frekuensi berkurang, konsistensinya mulai memadat biasanya. Nah, paling kita ya kasih tahu tata laksana diare yang tadi itu, yang 5, Rehidrasi, zinc, ASI makanan dilanjutkan, antibiotik ya selektif ya, sesuai dengan anjuran dokter. Iya. Sama edukasi itu aja sih paling kalau diare. Yang penting tanda-tanda dehidrasinya sih diperhatikan gitu. Jadi memang harus sabar ya dok ya. Kalau misalnya putra-putri kita kena diare, memang penyembuhannya akan makan waktu gitu ya dok ya. Karena tata laksananya beda, nggak kayak dewasa yang bisa dikasih obat yang langsung dimampetin gitu ya dok ya. Habis kan kadang-kadang suka gitu, ini udah minum ini dan ini dan ini gitu, tapi masih cair juga gitu. Kan suka ada yang kayak gitu ya karena panik, tapi memang kadang-kadang memang emang nggak ada sih yang buat mampetin diare. Iya betul. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Malah membahayakan buat anaknya. Iya ya dok ya. Kalau dikasih kayak gitu malah bikin apa dok namanya dok? Bisa jadi si ususnya kan jadi peristaltiknya nggak bergerak jadinya kan. Jadi kayak nanti bisa kembung lah dan yang lain gitu. Usus males, kembung gitu ya dok ya. Malah lebih bahaya lagi. Apalagi yang mau tanya, barangkali ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan seputar masalah diare ke Dokter Vanda yang ada di sini. Dok, kalau air tajin gimana dokter untuk rehidrasi? Bisa nggak sih dok dipakai air tajin tuh air apa ya? Air cucian beras ya dok? Cucian beras ya? Sebenarnya sih kalau dulu sih bisa ya, cuman kayaknya kalau sekarang sih lebih baik ya anjurannya cairan rehidrasi oral tuh ORS, karena kan udah disesuaikan kadar natriumnya, terus ada kaliumnya, ada glukosanya, itu udah disesuaikan sih sebenarnya. Jadi sih sebenarnya lebih dianjurin dengan menggunakan cairan rehidrasi oral. Oke, dan pasti steril juga ya dokter ya, kok kayak gitu ya. Maksudnya bikinnya beda sama air tajin, diobok-obok tangan ibunya gitu ya, nanti malah sakit lagi. Oke, dok ada pertanyaan lagi dok yang masuk. Dokter, kalau tanda-tanda virus di usus anak apa aja ya? Maksudnya infeksi virus kali ya dokter ya? Maksudnya tanda infeksi virus di usus bisa bentuk apa aja gitu kayaknya ya dok?
Apa maksudnya gini kali ya, tanda-tanda diare yang disebabkan oleh infeksi virus gitu maksudnya Nah, ya? bisa. Iya ya, kayaknya gitu ya. Pertanyaannya ini pertanyaannya Ambigu. ambigu bener. Heeh. Jadi kalau misalnya diare karena infeksi virus sih biasanya kan yang paling sering itu yang rotavirus ya, dia biasanya ada muntah, batuk pilek juga bisa. Dan apa namanya kalau kita lihat di pemeriksaan feses, jadi kan kalau diare itu memang ada anjuran untuk diperiksakan feses. Nah kalau dari pemeriksaan fesesnya itu dia kita nggak nemuin bakteri atau amuba atau yang lain gitu sih. Dan biasanya dia akan sembuh sendiri. Jadi gejalanya BAB cair, muntah, terus bisa ada batuk, bisa pilek tuh bisa aja sih. Kayak gitu. Nanti periksa dulu Bunda, baru tahu karena apa penyebabnya. Ya? Ya, untuk mastiin penyebabnya sih diperiksakan fesesnya sih. Iya, diperiksakan dulu fesesnya. Nah, Heeh. terus ada lagi nih dok yang tanya, dok kalau kata orang dulu diare pada bayi katanya mau pinterin, apakah ada kaitannya dok? Oh iya. Sebenarnya sih nggak ada sih, nggak ada hubungannya anak sakit dengan kayaknya dia mau ini nih, mau pinter nih gitu sih sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Ya diare ya penyebabnya nggak ada hubungannya, penyebabnya ya infeksi virus atau bakteri. Kalau mau pinter ya mungkin kebetulan dengan perkembangan dia yang baru ada berkait tiba-tiba kebetulan ada diare ya mungkin itu kebetulan aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya ya dokter ya. Nggak ada hubungannya. Terus ada lagi nih dok pertanyaan, oh dok untuk anak sampai umur berapa bisa ke dokter anak? Ada yang mau berobat ke dokter Fanda dok, tapi masih galau kayaknya Oh, terkait umur. sampai 18 tahun bisa. Sampai 18 tahun bisa. Bisa sampai 18 tahun. Masih itu termasuk Bisa. masih kategori anak di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun masih bisa ditangani sama dokter Fanda. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ya. Jadi apa ya kalau ada yang mindset anaknya di rumah ya nggak usah panik. Yang penting diperhatikan tanda-tanda dehidrasi, cairan mah tetap diberikan, ASI tetap diberikan, makanan diberikan, kayak gitu sih. Oke. Itu ya. Gimana? Sudah cukup cerah? Masalah tentang diare sudah bisa ditangani ya Bunda? Oh dok, sama satu lagi mungkin pertanyaan tentang kira-kira berarti P3K yang harus disiapkan di rumah misalnya bunda-bunda masih ragu-ragu untuk bawa putra-putrinya ke rumah sakit. Apakah oralit masuk ke dalamnya dok ya? Atau Iya, ada iya. Jadi olalit itu perlengkapan apa lagi gitu dok yang dibutuhkan untuk P3K di rumah? yang paling penting sih cairan rehidrasi oral itu untuk mengganti cairan yang hilang. Jadi ya mungkin bisa disediakan jaga-jaga kalau misalnya anaknya diare, jadi setiap nanti dia diare, setiap dia mencret atau muntah langsung diganti pakai cairan rehidrasi oral itu. Nah itu ada dosisnya masing-masing nih tiap umur. Jadi kalau misalnya di bawah 1 tahun kurang lebih 50-100 mili setiap habis dia mencret atau muntah. Lalu kalau misalnya di atas 1 tahun 100-200, di atas 2 tahun 200-500 mili setiap mencret atau muntah. Untuk mengganti cairan yang hilang. Untuk mengganti cairan hilang. Kalau nggak ada boleh pakai kuah sop, apapun yang ada di rumah, ASI dilanjutkan, susunya dilanjutkan, diberikannya juga sedikit-sedikit, yang sabar, yang telaten supaya akhirnya nggak dimuntahkan, bisa masuk semua ya dok ya. Ya, pelan-pelan disendokin atau dipipetin atau bisa juga dibikin es terus disuruh emut tuh juga bisa. Boleh dok ya? Kayak emut, boleh-boleh aja. Boleh. Oke, berbagai cara deh supaya si itunya masuk cairan rehidrasi masuk cairan. Oke. Ya. Wah, baru tahu dok kalau ternyata boleh dijadiin loli gitu boleh, ya dok ya. Boleh. Pasti suka itu, nggak diare juga biasanya anak-anak minta kayaknya dok. Terus apa itu diare berdarah? Nih dok, apakah ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan bila anak mengalami diare hingga berdarah? Atau sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit?
kalau misalnya diare berdarah itu sebenarnya sih tanda-tanda kapan anak harus dibawa ke dokter karena harus diperiksa langsung sih gitu. Jadi sementara kalau dia diare berdarah mungkin ya cairan dilanjutkannya seperti tadi, tapi kalau bisa sih segera dibawa untuk diperiksakan. Diperiksakan. Oke. Untuk dicari tahu penyebabnya. Kalau udah ada darahnya berarti udah tanda wajib dibawa periksa ya dokter ya. Jadi alarm waspadanya sudah harus dinyalakan. Cepat dibawa berobat gitu. Oke. Terus siapa lagi yang mau tanya? Yang masih bingung masalah diare? Siapa ya? Lagi banyak nih diare. Berapa kali ke poli pasti yang diare datang. Pasti diare dok ya. Terus kadang-kadang ada yang emang ya mungkin karena bener dok, banyak memang di antara orang tua yang memang panik gitu kan pas kita tanya buang air besar cairnya baru hari ini, terus baru 2 kali gitu, anaknya juga kelihatan aktif gitu kan, ya nggak ada salahnya juga sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya kita coba usahakan sendiri di rumah juga bisa berarti ya dokter ya, kalau masih bisa yang penting diperhatikan. Tanda-tanda dehidrasinya sama tanda-tanda bahayanya diperhatikan. Tanda bahayanya, hati-hati kalau memang sudah ada tanda dehidrasi, tanda bahaya, ya itu memang sudah harus dibawa berobat. Ya, benar. Apalagi, ayo. Teman-teman ada yang mau tanya? Bunda-bunda masih ada yang bingung? Nah, ini dong. Pertanyaannya, lebih baik minum obat tradisional atau obat medis dulu dok untuk pertolongan pertama? Gitu dok pertanyaannya. Obat tradisional nih maksudnya? Daun jambu itu kali tadi dok, teh pahit, daun jambu itu ya dok ya barangkali. Kadang-kadang suka ada yang nempelin daun-daun ke perut juga dok. Itu kayaknya termasuk obat tradisional kan ya? Ya sebenarnya sih kalau obat tradisional kayak gitu sih nggak ada ya di pedoman tata laksana diare sih sebenarnya nggak ada. Jadi ya tata laksana diare kembali ke yang tadi tuh yang 5 pilar diare itu yang tadi saya sudah sebutkan, dari di situ sebenarnya yang utamanya. Kalau obat-obat tradisional sih sebenarnya belum ada bukti ilmiahnya sih untuk diare sebenarnya gitu. Kak, pertanyaan tadi sudah dijawab sama dokter Vanda. Tanda, ini dok, tanda dehidrasi pada anak apa aja sih dokter? Dari tadi kita ngomongin dehidrasi, mungkin ada yang ketinggalan dok ya, tentang apa sih tanda dehidrasi pada anak gitu. Jadi tanda dehidrasi itu kan ada 3 ya. Yang pertama dia tanpa dehidrasi, yang kedua dehidrasi ringan sedang, terus yang ketiga itu dehidrasi berat. Jadi kalau misalnya kita lihat pertama dari atas nih, dari ubun-ubun. Kalau misalnya yang bayi ubun-ubunnya belum menutup ya, dari ubun-ubun kita lihat ubun-ubunnya tuh masih datar nggak, atau cepu nggak gitu ya. Terus keadaan umumnya itu kita lihat nih. Halo dokter. Kedengeran ya, tiba-tiba mati. Anak-anaknya kedengeran nggak suaranya? Udah kedengeran dokter. Dicoba lagi dok. Anak-anaknya, keadaan umumnya anaknya tuh masih aktif nggak? Atau misalnya gelisah atau rewel, atau misalnya justru udah sama sekali mati. Justru udah sama sekali lemes, nggak bisa minum, itu tuh berarti tanda-tanda dehidrasi berat kalau kayak gitu. Kalau misalnya dia masih gelisah, kalau dia udah gelisah, rewel, itu tanda-tanda dehidrasi yang ringan sedang. Terus juga kita lihat dari kelopak matanya itu yang bawah sini ya dokter telong atau cekung nggak kayak gitu. Kalau misalnya udah mulai cekung, berarti ya dia tanda-tandanya udah ke dehidrasi ringan sedang tuh. Kalau udah sangat cekung, berarti dia udah dehidrasi berat. Oke. Gitu ya. Ada tanda-tanda dehidrasi yang harus diperhatikan sama orang tua. Sama ada lagi alarm.
Dari air mata juga dilihat ya, air matanya Ah iya, masih ada masih keluar atau atau enggak ya dok ya? masih keluar atau enggak gitu kan. Air mata, terus juga dari bibirnya nih, bibir atau lidah tuh kering atau Bibirnya, kering atau masih lembab, masih basah itu juga dilihat. Terus dari mm-mm. ininya apa, haus, kok anaknya kelihatannya sih kok kayak haus banget, ini berarti dia udah ringan sedang Oh iya, atau kehausan gitu. Tapi oke. kalau misalnya udah dehidrasi berat ya dia Mm-mm. udah minum sih biasanya, udah lemes banget. Udah lemes banget. Ah itu udah, wah udah berat itu ya kalau kayak gitu. Ya Oke. itu harus segera dibawa sih kalau udah sampai dia nggak mau Mm-mm. minum, lemas gitu. Hati-hati ya bunda, kalau udah Jadi, lemes, nggak mau minum, tanda-tanda dehidrasi berat itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. ya Dok, sama kencing juga ada, diperhatikan oh sih, ya, kencing. kencingnya dok. Kalau cara ngecek Ah, kencingnya gimana dokter? kalau misalnya masih pakai pampers ya kayak dilihat misalnya ini terakhir dia ganti pampers jam berapa, penuh nggak gitu. Kalau Oke, misalnya udah 6 jam, 12 jam, kok pampersnya masih kering-kering aja, berarti kan dia kencingnya mm-mm, berkurang-kurang. Nah, itu ya berkurang. Itu juga tanda-tanda dehidrasinya udah ada berarti ya dokter ya. Oke. Wah, udah jelas ya tentang tanda dehidrasi ya. Sekarang kita ke pertanyaan lagi ya dok. Apakah berbahaya ketika BAB anak berlendir dan ada bercak darahnya dokter? Ya itu makanya itu sih harus dilihat lagi BAB-nya tuh ada disertai BAB cair nggak gitu. Kalau misalnya dia BAB cair, ada darah, ada lendir ya segera diperiksakan sih sebaiknya. Itu biasanya sih ada Oke. sesuatu. Kalau Oke. misalnya atau ada juga yang misalnya hanya keluar darah sama lendir doang nggak bercampur feses. Nah itu juga segera Hmm, diperiksakan sih. Biasanya itu ada sesuatu sih kalau kayak ada gitu. sesuatu ya, memang harus diperiksakan dulu supaya tahu ini karena apa, bagaimana tata laksananya gitu ya. Ya, Terus ini ada lagi dok pertanyaannya. Dok, untuk bayi di bawah 3 bulan, di fesesnya ada butiran hijau seperti kacang hijau dan warnanya agak kuning pekat. Apakah itu normal? Jadi ini untuk bayi di bawah 3 bulan, dokter. ada hijau seperti kacang hijau dan warna. Oh, itu masih variasi normal sih, nggak masalah sih. Masih variasi normal. Biasanya kalau misalnya dia fesesnya warna hijau tuh kadang-kadang dia kekurangan dapat skim milk yang di ASI. Jadi mungkin dia kalau lagi cara kecuali yang nggak normal itu misalnya warnanya kuning pucat atau seperti warna Kuning dempul ya, pucat. seperti warna putih gitu. Nah itu Mm-mm. biasanya disebutkan sih dapatnya. Nah itu yang waspada sih kalau kayak Oh, itu dia yang harus diwaspadai. Kalau yang untuk tadi pertanyaan Bunda Fitri tadi masih normal ya Bunda ya. Terus ada lagi dok yang bertanya, kalau mau tanya bisa dengan klik tombol tanda tanya ya Mam di ini ada di sebelah kanan bawah. Jadi nanti pertanyaannya bisa kelihatan ya. Kalau ini dok, apakah ada dampak dari dehidrasi yang terlambat tertangani? Wah, pertanyaannya dokter bagus sekali. ada pastinya kalau misalnya dehidrasi itu bisa anaknya sampai kejang, sampai nggak sadar, bahkan beratnya ya bisa sampai kematian kalau misalnya yang dehidrasi berat tidak tertangani, karena kan dia cairannya kan kurang di pembuluh darah, Kurang. jadi oksigenasi, perfusi ke jaringan-jaringan yang diperlukan nggak dapat anaknya, jadi ya otomatis pasti kekurangan oksigen, kekurangan cairan. Nah, itu fatal sih akibatnya ke anak, apalagi bayi-bayi kecil ya. Nah, itu fatal sih. Jadi bayinya sih memang diperhatikan kalau udah mulai tanda-tanda dehidrasi ringan sedang ya segera dibawa bayinya untuk mencegah ke dehidrasi yang berat Oh gitu. iya. Itu ya Bun. Jadi kalau sudah ada tanda dehidrasi jangan nunggu lagi, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, Ya. Terus ini dok, ada lagi pertanyaan. Jika anak diare dan ingin ke rumah sakit, aman gak sih dok ke rumah sakit saat ini gitu? ya. Sekarang sih sebenarnya rumah sakit sih udah menerapkan protokol-protokol kesehatan sih. Jadi Iya, insya Allah sih aman ya karena udah sesuai masuk ke rumah sakit juga kan biasanya udah di screening tuh, ada di screeningnya screening dulu.
iya Screening dong. dulu, terus semuanya juga memakai APD yang di dalam, memakai masker. Ya, yang penting sih protokol kesehatan tetap dijalani sih, insya Allah sih aman. Gitu. Aman ya Bunda, tapi tetap dari Biasanya juga rumah. yang dengan gejala-gejala mengarah ke arah COVID itu juga dipisah kan, nggak Iya, betul digabungin. dok. Dari apa? Dari screening kita di bawah, kalau misalnya memang ada gejala yang mengarah ke ISPA gitu ya, biasanya memang dipisahkan dengan pasien yang lain gitu. Terus di Rumah Sakit Iya, Syarif Hidayatullah juga ada rutin misting ya dok ya, di iya. ruangan poli, di ruang-ruang selasar kita gitu. Jadi ayah, bunda, teman-teman yang mungkin mau ke rumah sakit, nah, ya nggak usah ragu lagi gitu. Kalau memang butuh, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah siap membantu. Ya. Gitu. Itu malah sekarang kadang-kadang ada yang datangnya sudah berat karena Ya, alasannya karena takut ya dok rumah ya. sakit Iya gitu bener ya. dok. Jadinya Saking udah berat kan. ditahan-tahan. Iya, nah itu yang Ditahan-tahan gitu. baiknya sih jangan sih karena takut jadi anaknya malah jatuh ke keadaan yang lebih berat jadi lebih sulit nanti juga kalau kayak gitu. Benar sih nggak masalah sih ke rumah sakit karena pasti ada protokol kesehatan. Kalau memang perlu ke rumah sakit ya silakan ke rumah sakit. Silahkan ke Insya rumah Allah aman. sakit. Insya Allah Mm-mm. aman. Betul. Dok, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Tadi di luar diare sih, tapi boleh ya dok dijawab ya? Ya Nah apa tuh? ini untuk bayi sering ngulet dan berujung gumoh, apakah itu masih aman dok? Gumoh ya dok, sama ngulet-ngulet gitu. Ini nggak disebutin sih bayinya umur berapa ya. Nah, jadi Iya ya, bayinya umur berapa bunda? Barangkali bisa disambung lagi bunda. Kalau bayi sampai umur 1 tahun ya dok ya? ya, jadi kalau sebenarnya sih kalau misalnya bayi-bayi baru lahir di bawah 6 bulan sih sebenarnya sesuatu yang wajar ya. Yang penting sih dia anaknya kelihatannya senang-senang aja, maksudnya anaknya aktif-aktif aja. Terus kalau gumoh itu kan dia langsung mengalir gitu kan, keluar habis minum dia langsung mengalir, tidak ada usaha seperti mengeluarkan isi lambung. Itu sih sebenarnya masih dalam batas normal sih. Oke, Tuh. gitu. Jadi Barangkali ada ya, pesannya dok. Bagaimana caranya supaya gumoh itu sendiri nggak terjadi barangkali dok? oh ya mungkin kalau habis dikasih susu, habis nyusuin ya bayinya diberdiriin dulu, disedawain dulu sih kayak gitu sih. Untuk Oke, mengurangi refluksi si lambungnya ya, untuk mengurangi gumoh. gumohnya ya Tapi makin untuk besar juga mengurangi. makin berkurang kok itunya. Nanti hilang dengan sendirinya ya dokter ya gumoh itu ya si pengeluaran isi apa namanya isi lambung ya dok sebenarnya itu ya. Makin besar bayinya nanti gumohnya juga berkurang kok bunda jangan khawatir. Terus bayinya usia 1 bulan ternyata dok tadi langsung dijawab Oh, sama ya bundanya. boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Nggak apa-apa diperhatikan sih bunda. kalau gumoh sama muntah itu beda ya. Jadi kalau gumoh sih harusnya sih nggak apa-apa aja. Jadi ngalir begitu aja. Terus anaknya masih aktif, kayak nggak kesakitan atau nggak rewel sih masih aman. Aman. Oke. Nah, gitu. Barangkali ada lagi yang mau bertanya ke Dokter Fanda. Masih kita tunggu sebentar. Jadi, kalau ada bunda dan ayah yang memang mau berkonsultasi dengan Dokter Fanda Elvira, spesialis anak, dokter anak di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, Dokter Fanda praktek di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu ya dokter ya. Ya. Untuk jam prakteknya nanti bisa menghubungi customer service kami di nomor WA 0817 9125 960. Nanti bisa berkonsultasi dengan dokter Fanda atau melengkapi vaksinasinya juga sama dokter Fanda gitu. Kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi dokter. Sudah cukup jelas tentang pembahasan diare kita hari ini. Terima kasih banyak ya dokter. Ya, Bincang-bincang mudah-mudahan ini sorenya. bermanfaat ya. Iya, bincang-bincang sorenya bermanfaat dokter. Makasih ya Dokter Mudah-mudahan. Meta ya. Iya dokter, sama-sama. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama dokter Fanda. Terima kasih banyak untuk waktunya ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan tidak ragu ya untuk datang berobat ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Di rumah sakit kami ada Dokter Fanda Elvira, spesialis anak.
Kemudian ada dokter-dokter spesialis yang lain, juga ada fasilitas pelayanan kesehatan yang lain yang bisa dimanfaatkan gitu. Dokter, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Sampai berjumpa lagi di materi yang lain ya, Dok. Mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol lagi sama dokter. Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.